Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PJTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lin dapat menjumpai Anda dalam program Talk Today. Dan untuk tema hari ini adalah peran kepala sekolah yang mewakili dunia pendidikan dalam keikutsertaannya pada Pesta Demokrasi 5 tahunan, di mana peran sekolah terutama SMA dan SMK yang memiliki siswa dan siswinya sebagai pemilih pemula agar supaya siswa dan siswinya dapat ikut serta dalam pemilu yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Untuk membahas tema kita lebih lanjut, telah hadir di hadapan saya, yaitu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Asep Tapipiani MPD, sekaligus Ketua Aksi juga ya Pak ya. Oke Bapak, halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Oh ya, tidak lupa juga pemirsa BJTV bahwa Bapak Asep Tapip ini adalah Ketua Aksi ya Pak ya, seperti yang tadi Lilian sebutkan juga. Nah, dan mungkin pemirsa PJTV di rumah juga penasaran, kalau boleh tahu aksi itu apa ya Pak ya? Baik, aksi itu singkatan ya dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Yang ini merupakan wadah pergerakan, wadah perjuangan para kepala sekolah Indonesia ya, dari mulai sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, negeri swasta. Jadi ini wadah bagi seluruh kepala sekolah, tidak memandang itu kepala sekolah di mana ya, termasuk kepala sekolah di luar negeri ya. Jadi sekolah Indonesia luar negeri juga sama, ada kepala sekolahnya juga bergabung di asosiasi kepala sekolah. Ini wadah untuk saling berbagi praktek baik, tentu saja saling mengisi, saling berinformasi ya tentang tentu saja mutu pendidikan ya. Jadi asosiasi kepala sekolah Indonesia ini hadir untuk anak-anak bangsa, untuk mutu pendidikan yang lebih baik dan lebih baik. Oke, dan untuk berdirinya sendiri ya Pak ya, pemirsa juga penasaran. Ini dari kapan sih berdirinya Pak? Nih, Asosiasi Kepala Sekolah ini 20 tahun yang lalu itu digagas oleh para kepala sekolah di Lembang dulu tahun 2003 ya. Jadi mereka berkumpul waktu itu karena waktu itu kan otonomi daerah. Jadi sekolah itu ada di bawah naungan atau kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga para kepala sekolah itu antar kabupaten kota tidak kenal gitu, karena mereka tidak sama dunungannya gitu kan. Mereka aksik aja di daerahnya masing-masing. Nah, maka muncullah keinginan untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan juga informasi ya, bagaimana kemajuan-kemajuan di daerah-daerah itu, sehingga bergabunglah mereka dan membuat semacam apa namanya ya, fakta. Kalau di internasional ada Fakta Kolombo, ini Fakta Lembang. Ya, Fakta Lembang lahirlah Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Waktu itu menterinya Pak Malik Fajar ya. Jadi ini direstui oleh menteri waktu itu dan dibidani oleh Direktur Jenderal waktu itu PMPTK, namanya bukan, kalau sekarang GTK. Jadi sudah 20 tahun ini kami berdiri dan perjuangan kami sudah 20 tahun juga untuk memperjuangkan martabat kepala sekolah. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ternyata berdirinya sudah 20 tahun ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, ini di aksi sendiri sudah berapa anggota yang telah terdaftar? Wah, kalau anggota yang tercatat ya sesuai dengan jumlah kepala sekolah yang ada di Dapodik saja di Indonesia ada kurang lebih 240.000 ya sekolah, yang di dalamnya ada jumlah sekolah kepala sekolah ya, dan mereka itu secara otomatis sudah menjadi anggota aksi gitu kan. Namun demikian tetap ada kewajiban untuk mencatatkan diri dan memiliki nomor anggota. Jadi selama ini memang tersebar di seluruh Indonesia ya, mereka menjadi kepala sekolah yang kemudian banyak yang aktif juga, tapi karena kesibukan dan lain-lain tidak semua kepala sekolah memiliki kesempatan untuk aktif berkegiatan gitu. Melainkan sebagai peserta mungkin ada. Jadi jumlahnya banyak sekali sebanyak ya. sekolah yang Indonesia aja lah ya. Oke, Negeri jadi itu swasta mencakup gitu. Indonesia ya Pak? Iya, termasuk luar negeri. Kan di luar negeri juga ada sekolah Indonesia. Ya, jadi di luar negeri itu di Arab ada sekolah Indonesia, di Singapura, di Asia pokoknya, di Eropa juga ya, termasuk di Amerika juga ada sekolah Indonesia. Dan mereka juga punya kepala sekolah. Cuma bedanya kalau di Indonesia kepala sekolah itu per jenjang ya, kepala TK misalnya, kepala SD. Kalau di luar negeri satu sekolah itu berbagai jenjang. Jadi kepala sekolahnya satu, di dalamnya ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP semuanya. Kenapa demikian ya? Karena kan jumlah pesertanya muridnya sedikit. Karena sesuai dengan penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Iya, baik. Dan untuk aksi sendiri Pak, ini kepala sekolahnya hanya
kepala sekolah SMK, SMA, atau mungkin dari SD juga ada? Ya, tidak. RA. Karena aksi itu wadahnya asosiasi kepala sekolah, maka yang namanya kepala sekolah dimanapun itulah anggotanya, ya, dan itu yang diperjuangkannya. Jadi di SD namanya kepala sekolah, ya, di TK juga kepala sekolah, yang di SMA kepala sekolah, ya. Jadi tidak dibatasi oleh jenjang pendidikan dan programnya, tetapi mereka dengan statusnya. Karena peraturan menterinya juga yang mengatur kepala sekolahnya satu, berarti semua kepala sekolah dari mulai jenjang TK sampai SMA SMK termasuk SLB negeri swasta itu menjadi bagian dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia dan menjadi bagian yang diperjuangkan. Ya mungkin kebanyakan tidak tahu gitu bahwa kepala sekolah itu ada yang memperjuangkan gitu kan. Mungkin kan Indonesia kan geografinya sangat luas, informasinya tidak sampai, yang di area jauh itu nggak tahu nih ada Asosiasi Kepala Sekolah, padahal perjuangannya sudah dirasakan sampai hari ini ya. Kepala sekolah sudah dibebaskan dari mengajar dan hanya mengelola tentang manajerial. Itu bagian dari perjuangan. Kemudian juga periodisasi asalnya 2 sekarang jadi 4 ya. Dulu hanya 12 tahun boleh jadi kepala sekolah, 8 tahun, sekarang bisa 16 tahun jadi kepala sekolah. Berarti sampai pensiun bisa jadi kepala sekolah. Ya karena yang Lilin tahu juga ya, kalau kepala sekolah itu kan mungkin dulu ada jam ajarnya ya, kalau sekarang kosong sama sekali kosong. Dulu kan wajib 6 jam ngajar, sekarang diubahlah peraturannya sehingga yang 6 jam itu dijadikan ekuivalen dengan tugas manajerial. Jadi kepala sekolah hanya 3 saja, manajerialnya, supervisinya, sama wirausaha nih, bagaimana mengembangkan sekolah itu. Dan dengan demikian maka kepala sekolah itu amat sangat akan terganggu ketika dia punya jadwal ngajar. Bayangkan sedang mengajar harus dipanggil rapat oleh wali kotanya atau gubernurnya atau kepala dinasnya ngajak rapat. Tapi tinggalkan kan kelas. Betul. Itu tidak efektif gitu kan. Jadi itu bagian dari perjuangan aksi juga ya Pak ya? Dan memang sudah berhasil itu kan, kita sudah beberapa periode ini sudah semua kepala sekolah bisa 16. Plus yang terakhir juga Permen 40 2021 juga sama ya. Jadi itu 16 tahun untuk kepala sekolah itu. Tidak lagi dibatasi hanya 2 periode atau 8 tahun. Iya, baiklah. Dan pemirsa PJTV juga pastinya penasaran ya, untuk itu kita akan mengorek lebih lanjut lagi mengenai aksi ini. Dan saya masih bersama Bapak Asep juga pastinya, jangan kemana-mana, tetap di Talk Today.